di-approve by Radiasi Psikologi. Nah, iya, tapi kalau misalnya kita ngomong seperti yang tadi Krista udah ceritakan ya, jadi ada fase-fasenya gitu pada saat kita bermain saham itu, dan kemudian fase-fase itu kembali lagi gitu, semuanya itu berhubungan dengan emosi kan, sedih, senang, dan segala macamnya. Maka dari itu sangat penting sekali kalau misalnya kita memainkan saham itu harus ada juga regulasi emosi yang kita tahu. Kita itu berhubungan sangat ketat banget dengan decision making ya, atau pembuatan keputusan ketika kita main saham itu kayak gitu. Jadi kapan kita harus jual, kapan kita harus beli, kapan kita harus skip, itu kita selalu membuat keputusan-keputusan. Dan keputusan-keputusan ini sangat terpengaruhi oleh emosi-emosi kita. Karena main saham sendiri itu ada resikonya. Nah, ketika kita sudah mengetahui resiko-resiko tersebut, Audrey tadi juga sudah sempat bilang, kita harus bisa membuat keanggapannya kayak kita memanajemen resiko. Gimana ya lanjutannya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya. Jadi harus ada kayak plan-nya dulu gitu loh. Kalau kita misalnya tahu kalau kita nanti, kan kalau misalnya kita nunggu kayak sampai nanti harganya pas turun aja deh, aku mikirin tentang keputusan apa yang akan aku anu. Misalnya kita nggak punya plan apa-apa nih, kita nggak punya perencanaan apa-apa, pada saat kita melihat lagi turun nih, nah kita tuh sudah terpengaruh emosi. Jadi pada saat itu kita tuh nggak bisa membuat keputusan yang baik kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang atau trader-trader investor-investor itu mereka selalu bilang sebelum kamu masuk, kamu sudah harus tahu kapan kamu akan keluar di angka berapa. Entah itu pas waktu cuan gitu ya, atau untung, ataupun pada saat kamu loss kayak gitu. Kamu harus tahu kapan kamu harus tahu kapan kamu akan keluar gitu. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita tuh terpengaruhi dengan emosi dan tidak mungkin kita bisa membuat keputusan yang baik ketika kita sedang terpengaruhi oleh emosi itu. Jadi lebih banyak ke impuls ya kayak gitu. Jadi tinggal karena takut ya udah langsung jual kayak gitu. Padahal kan ya itu tadi sebenarnya ada banyak metode gitu kan. Kalau misalnya kita hanya mengikuti emosi itu ya bener ke miskonsepsi tadi yang jadinya semacam judi ya. Karena kan kita ya udahlah ikutlah. Ya udah ikut ini. Ya udah perasaanku gini. Nah, padahal kan sebenarnya ada cara-cara yang digunakan untuk menghitung dan segala macam kan gitu. Ya makanya itu kenapa kita harus mempersiapkan terlebih dahulu mental kita ya, state of mind kita, dan juga secara teknikalnya atau secara fundamentalnya kita juga harus punya analisis-analisis yang bisa kita lihat kayak gitu. Ya, betul banget. Nah, pernyataan kita yang barusan ini itu juga dikuatkan oleh pernyataan dari Dr. Alexander Elder, seorang ahli psikologi dan trader profesional. Nah, dia ini menyatakan bahwa ketika kita ingin bermain trading, kita ingin trader, kayak kita trading, kepengen main trading. Nah, sebetulnya banyak orang itu mempersiapkan tuh kayak segitiga gini. Yang paling atas itu adalah main, terus money atau uang, dan yang terakhir itu adalah metode kayak gitu. Karena mereka menganggap bahwa metode itu adalah yang terbaik. Metode di sini itu maksudnya kemampuan kita dalam menganalisa ataupun kemampuan kita dalam mengetahui sistem trading itu sendiri. Money ya tentu aja kita menyiapkan uang atau modal untuk kita masukkan ke saham. Dan yang terakhir, yang paling kecil, yang paling kuncup di atas ini, itu adalah mind, kesiapan mental kita. Sebetulnya itu sangat-sangat terbalik. Yang benar itu adalah kayak segitiga terbalik kayak gitu ya. Nah, di mana yang paling atas, yang paling banyak, kayak segitiga terbalik kayak gini ya. Nah, yang paling banyak, yang bagian sini itu harusnya itu mind, money, baru metodenya. Metode itu yang paling sedikit. Kenapa? Karena walaupun secanggih apapun, sepintar apapun kita menganalisa, tetapi kalau mental kita nggak kuat atau mind kita nggak kuat, itu sama saja kayak kita bunuh diri. Anggapannya kayak gitu loh. Karena apa? Karena ketika kamu bermain saham naik dan turun, itu tuh kamu nggak bisa memprediksi 100% bahwa prediksimu itu benar. Karena kita nggak pernah tahu kejadian besok itu apa. Karena saham kita di Indonesia itu masih sangat terpengaruh oleh luar negeri kayak gitu. Dan berita juga ya. Berita misalnya tentang tiba-tiba ada politik atau misalnya tentang ada kesehatan kayak misalnya COVID ini, tiba-tiba semua saham bank itu bisa turun kayak gitu. Terus tiba-tiba farmasi itu bisa naik atau bahkan bisa turun, bahkan sekelas kayak misalnya kita bilang Unilever lah, itu juga bisa turun saat COVID. Padahal kan orang-orang pada mandi ya, padahal orang-orang pada sampoan, anggapannya kayak gitu loh. Tapi kenapa bisa turun kayak gitu? Nah, itu tidak bisa kita prediksi. Itu kita prediksinya tuh kayak kita bakalan cuan nih, kita bakalan untung terus nih kayak gitu. Tapi
apa yang terjadi di depan kita tuh kita tidak pernah prediksi. Jadi memang mental atau mind atau kesiapan kita itu yang paling utama daripada metode kayak gitu ataupun Ya, uang seperti ya. itu. Namain aja sih kalau misalnya segitiganya kita kayak gini ya, jadi mainnya yang paling kecil. Memang sih metodenya kita tuh udah baik banget, misalnya kita udah tahu semua poinnya, kita semua analisanya udah bener semua, tapi karena mainnya itu kecil itu tadi, maka apa yang kita lakukan adalah ketika kita melihat, kita nggak melakukan apa yang sudah kita analisa kayak gitu. Jadi karena ketakutan sendiri Ya, itu, betul. kita nggak melakukan apa yang sudah kita analisa kayak gitu, jadinya kan percuma aja gitu. Sedangkan kalau misalnya segitiga kebalik, ya memang apa namanya, secara main kita udah siap, dan secara analisa juga kecil bukan berarti nggak ada loh ya, jadi juga pasti ada juga kayak gitu, dan kita sudah bisa melakukan dengan cara yang terbaik. Nah, itu akan jauh lebih baik kayak gitu. Ada juga sih beberapa profesor gitu ya yang memang mempelajari tentang trading dan juga memberikan kuliah atau kelas-kelas mengenai trading, yang bilang bahwa sebenarnya orang kalau misalnya trading ataupun investing itu mereka harus siap dengan 60% saja mereka analisa mereka tuh benar. Jadi 40%-nya, 40%, kalau misalnya kalian mau sukses dalam trading atau dalam investasi, kalian tuh hanya perlu benar menganalisa selama 60%. Jadi bukan 100% ya, 60%. Nah, karena 60% ini tadi, itu sudah sukses ya. Kalau kalian bisa misalnya trading dan benar 60% itu sudah sukses. Nah, tapi siapkah kalian dengan 40% sisanya ini bahwa kalian akan salah dalam menganalisa kayak gitu. Nah, itu yang penting kayak gitu. Makanya kenapa tadi main itu menjadi salah satu yang sangat penting kayak gitu. Ya, betul banget. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi psikologis, sebenarnya nggak hanya itu aja. Itu kan tadi untuk yang biasa-biasa, istilahnya kalau misalnya kita mengamati sehari-hari ketika kita melakukan trading ataupun investasi saham, kita bisa mengobservasi hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan kayak gitu. Tapi ternyata di apa namanya, universitas-universitas ataupun riset para pelaku riset gitu ya, mereka itu juga melakukan riset yang menggabungkan teori-teori psikologi dengan trading itu tadi. Jadi salah satu contohnya adalah riset yang menghubungkan trait psikologis. Trait itu jadi potongan kecil dari kepribadian orang kayak gitu ya, dengan strategi trading yang digunakan gitu. Itu dari Biais and Hilton 2002 itu ya. Jadi yang mereka tes adalah overconfidence. Jadi confidence atau kepercayaan diri dari seseorang yang berlebihan kayak gitu, dan dihubungkan dengan hasil trading yang sebenarnya mereka dapatkan kayak gitu. Nah, ternyata orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang berlebihan gitu, itu justru secara nilai yang diperoleh dari trading itu justru lebih rendah daripada orang-orang yang tidak overconfidence. Jadi orang-orang yang kepercayaan dirinya biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi memang meskipun di sehari-hari itu apa ya, yang secara terlihat langsung aja kita udah bisa lihat gitu ya koneksinya antara trading dengan psikologi, tetapi kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi ke kepribadian dan segala macamnya kayak gitu ya, itu hanya tadi hanya satu contoh saja, tapi ada banyak juga riset-riset psikologi lainnya yang menggabungkan teori-teori atau konsep-konsep psikologis dengan trading itu tadi kayak gitu. Iya, betul banget. Nah, tapi Dre, boleh sharing nggak sih Dre, kayak kenapa sih tiba-tiba kayak kamu memutuskan untuk bermain saham, Dre? Jadi keputusan gitu, itu lagi ya pengambilan keputusan gitu ya. Karena gini, Dre, karena ketika banyak orang yang DM aku menanyakan tentang gimana sih cara bermain saham, yang aku jelaskan ke mereka itu adalah jeleknya aja, jeleknya dulu. Aku nggak mau bilang bagus, oh ya nanti kamu bakalan untung gini-gini dan sebagainya. Kenapa? Karena aku kepengen melihat kesiapan mental mereka. Aku kepengen mempersiapkan juga mentalnya mereka. Ketika mereka bermain saham, ya kamu pasti bakalan rugi. Jadi Ya, ketika mereka resikonya tanya gitu. aku, Kristal gimana sih cara bermain saham? Ajarin aku dong. Aku selalu bilang, kalau kamu mau bermain saham, kamu harus siap untuk rugi. Karena Ya. apa? Anggapannya kayak kamu sudah nggak bisa lagi berpesta pora di luar sana, kamu nge-cafe setiap hari, setiap malam, atau karaokean setiap hari, setiap malam, makan enak setiap hari, pagi, siang, sore, malam, kayak gitu, nggak akan bisa lagi yang seperti itu. Kenapa? Karena saham itu modalmu itu pasti adalah tabunganmu kan, anggapannya kayak gitu loh. Nah, ketika kamu memasukkan tabunganmu ini ke saham, dia bisa naik dan bisa
rugi juga. Mungkin ini yang menyebabkan orang-orang miskonsepsi tentang saham itu sendiri yang dianggap sebagai judi. Kayak Benar. gitu. Cuma kita nggak bisa menyalahkan itu juga ya, karena sebagian orang, bahkan aku main saham itu awal-awal main itu aku menutupi diri dari orang tua. Kayak aku nggak boleh, orang tuaku nggak boleh sampai tahu bahwa uang gajiku yang aku dapat setiap bulan aku masukkan setengahnya itu ke saham. Aku nggak boleh ngasih tahu itu. Karena apa? Kalau aku ngasih tahu itu bakalan kena marah. Anggapannya kayak gitu kan. Tapi karena aku, ya puji Tuhan, karena aku mendapatkan keuntungan, aku baru berani cerita nih. Ya aku dapat keuntungan dari main saham sekian 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 kayak gitu. Tapi ketika rugi aku nggak cerita. Karena apa? Karena kalau cerita ketika rugi Kelewat. mentalku nggak siap. Itu sih. Cuma Itu ya nggak menarik sih. masalah. Yang penting mental kita ketika bermain saham itu siap aja. Nggak Iya, pernah benar. siap kan mendengarkan omelan tuh, Dre. Paham nggak sih? Iya, benar Kayak gitu benar. sih. Benar. Jadi ketika aku menjelaskan ke mereka, ya aku harus menjelaskan negatifnya dulu. Baru di situ kelihatan banget tuh orang yang kayak mentalnya belum siap. Oh, berarti kita ada kemungkinan kehilangan uang juga ya. Ntar dulu deh, aku pikir-pikir Iya, dulu. benar. Itu keputusan yang bagus malah menurutku. Iya, 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 iya. Ada tiba-tiba dia udah jerot, naruh semua uangnya ke saham, terus rugi, terus dia hancur-hancur sendiri kan, kayak gitu. Karena aku ngomong, oh ini Iya, bakalan cuan, bakalan ini, bakalan itu, iya, terus benar benar. mereka mempercayakan uang mereka ke aku, matilah aku. Iya. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong soal saham itu pasti ada orang-orang itu yang bilang bahwa ya kalau misalnya kita mau apa namanya membeli saham itu harus uang yang dingin gitu. Apa sih maksudnya uang dingin? Maksudnya Iya, uang yang betul. memang nggak kita gunakan sehari-hari kayak gitu. Yang uang memang untuk nabung kayak gitu. Dan itu pun orang-orang biasanya juga membagi-bagi lagi ya. Jadi berapa persen tuh diinvestasikan, berapa persen tuh memang untuk ditradingkan, berapa persen tuh di reksadana misalnya, supaya reksadana kan cenderung lebih aman lah ya istilahnya, atau di obligasi. Itu kan ada banyak sekali macamnya dan mereka membagi-bagi itu supaya nggak semua di satu kapal kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tenggelam, itu ada yang lainnya yang bisa membantu untuk ini kayak gitu. Jadi memang benar-benar harus di-plan dari awal tuh tadi ya, karena semuanya itu berhubungan dengan keputusan, pengambilan keputusan, dan itu yang sangat susah kayak gitu. Nah kalau aku sendiri sih tak sebenarnya kalau aku sendiri, karena papaku tuh sebenarnya dulu sempat di forex kayak gitu. Jadi memang kan apa ya istilahnya udah terbiasa dengan yang trading dan segala macam kayak gitu. Jadi malah setelah aku main juga, papaku tuh juga malah ikut juga kayak gitu. Jadi ikut-ikut saham juga kayak gitu. Jadi ya cukup menarik sih gitu. Cuman terakhir-terakhir ini memang bukan terakhir-terakhir ini ya, maksudnya ketika saham itu grup pertemanan tuh jadi rame kayak gitu. Jadi rame dengan kayak berita-berita. Jadi kita tuh sharingnya tuh sharing berita gitu kan. Jadi ada positifnya juga sih menurut aku kayak gitu, bisa sharing-sharing berita, sharing-sharing info-info kayak gitu sih. Ya, betul banget. Bahkan ketika kita main saham pun, terkadang orang yang kayak orang yang dulu nggak pernah kita hubungin atau yang lost contact karena melihat status kita, tiba-tiba dia bisa menghubungi kita karena mereka tertarik kayak gitu. Itu bukan berarti kita menjadi sombong, oh aku udah mulai duluan. Enggak, kayak gitu ya. Jadi Iya, dengan bermain saham itu secara tidak langsung membuat circle kita menjadi terbuka lagi. Anggapannya benar. kayak gitu. Dari Lebih banyak gitu. baca koran juga nggak sih, Tak? Jadi lebih gampang. Kalau misalnya pada saat ketemu sama orang itu bisa kayak ngobrol lebih anu dan segala macam kayak Ya, gitu. betul. Oke, begitulah episode kita akhiri hari ini. Nah, nggak kerasa juga, udah lama juga kita ngobrol-ngobrol tentang saham, dan pastinya kesimpulan dari hari ini adalah, yuk nabung saham. Nah. Jadi sebetulnya jadi kesimpulan dari hari ini itu adalah, jangan melihat keuntungan aja, tetapi kita harus siap dengan kerugian yang terjadi atau resiko-resiko di depan mata kita. Nggak cuma tentang saham, tapi tentang apapun keputusan yang kita ambil, kayak gitu. Jangan sampai penyesalan itu datang di akhir ya, kayak gitu. Dan karena orang-orang selalu bilang kayak penyesalan itu selalu datang di akhir, karena kesiapan mental mereka itu mental mereka yang belum siap, anggapannya kayak gitu. Sama juga dengan bermain saham, kayak gitu. Jadi
pastikan ketika teman-teman ingin join bermain saham, pastikan dulu teman-teman siap mental, siap melihat angka kerugian. Tapi kalau misalnya teman-teman takut rugi, pakai manajemen resiko, pakai memanage keuangan teman-teman. Ketika resikonya sudah sekian, ya teman-teman jual aja, bodo amat kerugiannya berapa. Ketika sudah untungnya banyak, ya puji Tuhan kayak gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman bisa melihat mana yang harus ketika teman-teman jual dan mana ketika teman-teman harus membelinya kayak gitu. Tambahannya mungkin ya itu tadi kayak namanya psikologi, saham itu berhubungan dengan psikologi dan teman-teman memang harus disiplin gitu. Selain disiplin, kita juga harus mengetahui atau mengenali emosi-emosi yang kita miliki dan tahu gimana caranya mengontrol atau bergerak mengelilingi emosi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita panik, entah itu senang dan segala macam, itu semuanya harus diregulasi, nggak terlalu senang, sedih nggak terlalu sedih, supaya kita masih bisa membuat keputusan-keputusan atau menjalankan ya planning atau rencana-rencana yang sudah kita punyai sebelumnya kayak gitu. Betul banget. Dan tentu saja kesimpulan data pernyataan atau sharing kita hari ini sudah approved by Radiasi Psikologi. Bener banget. So that's it for today. Terima kasih banyak teman-teman sudah stay sampai di penghujung video hari ini. And don't forget to keep being inspired, keep on learning, and keep striving to become a better world citizen. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Bye!